Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma rabbana fashalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-20. Fa'arahul ayatal kubra. Fa. Huruf fa itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah menandakan sebuah perbuatan yang berurutan namun tidak berselang lama. Dia sebagai petunjuk bahwa ada dua hal yang sedang bersanding berurutan namun datangnya bukan dalam waktu yang lama. Misalnya, Ja'a Ahmadu fa Muhammadun. Ahmad datang, tidak lama setelah itu Muhammad datang. Ja'a artinya datang, Ahmad fa Muhammad. Tidak lama setelah itu Muhammad pun datang. Ya. Dalam ayat ini, setelah Allah katakan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra. Proses mensucikan diri, proses tazkiyatun nafs, menghadirkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita diarahkan oleh Allah dengan hidayahnya, semakin kita berada di jalan yang dikasih tunjuk olehnya, maka semakin menghadirkan rasa takut, fatakhsha. Dan kalau rasa takut sudah hadir, rasa takut sudah ada bersemayam dalam hati, maka fa'arahul ayatal kubra, siap-siap dengan kejutan-kejutan besar dari Allah.
Siap-siap dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar-besar. Bukan hanya fa'arahul ayatal kabirah, tapi al-ayatal kubra, tanda yang paling besar. Kata Imam Al-Qurtubi, al-ayah dalam ayat ini maknanya adalah mu'jizat. Ya. Mu'jizat. Dan kita tahu mukjizat Nabi Musa ada beberapa. Ya. Yang pertama apa, Pak? Tongkat. Ya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Di tangan kananmu ada apa Musa? Kata Allah gitu kan? Qala hiya 'asai. Itu tongkatku ya Allah. Atawakka'u fiha wa ahushu 'alaiha wa liya fiha ma'arib ukhra. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha. Yang aku pakai untuk apa itu? Berpijak. Ya. Bahasa kita apa ini? Jadi tonggak gitu ya. Jadi tiang. Kemudian aku pakai juga buat ngangon kambing, buat menggembala, dan juga dengan fungsi-fungsi yang lain. Oh, ini tongkatmu cuma buat itu, kata Allah. Sini. Aku kasih kamu ya kejutan yang lebih besar. Tongkat fungsinya memang cuma buat apa, Pak? Buat berpijak supaya kita berdirinya kokoh. Maklum, kita semua mafhum itu. Orang kalau misalnya mau gembala kambing kan pakai tongkat, ngerapihin domba, ngerapihin kambing gitu ya, mukul-mukul apa pahanya pakai tongkat. Ya. Orang kalau mau metik buah gitu ya, pakai tongkat. Oh, tongkatmu cuma buat itu. Tapi karena engkau sudah mendekat kepadaku, engkau sudah mensucikan dirimu, 40 malam aku undang kau hadir, kau bersihkan jiwamu, kau hadirkan rasa takut dalam hatimu, maka aku akan tunjukkan kepadamu tongkat itu punya fungsi yang lain. Artinya seringkali Pak, keajaiban yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya dekat ada di sekitar kita. Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kita itu seringkali nggak jauh-jauh. Seringkali ada pada lingkungan sekitar dan terdekat daripada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita suruh melihat dalam diri kita ini banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau ditanya kira-kira handphone buat apa? Oh, handphone ini bisa buat macam-macam. Telepon, WhatsApp, sosial media, bikin video, editing dan seterusnya. Kalau Allah mengatakan itu ada keajaiban besar dari handphone, terjadilah sebuah perubahan besar di mana waktu itu? Revolusi. Kemudian gara-gara handphone ya presiden Perancis itu siapa tuh? Ya. Siapa namanya? Max siapa? Macron ya, Macron. Itu karena apa? Karena permainan handphone itu. Ya. Awalnya bukan orang yang diperhitungkan. Orang baru gara-gara handphone. Kemudian revolusi di Mesir itu juga gara-gara handphone. Nyebar semua. Konsolidasi menjatuhkan itu siapa? Husni Mubarak misalnya. Kemudian juga ya, handphone bisa merubah segalanya. Hari ini bukan hanya sebagai alat chatting, alat nonton, alat edit video dan seterusnya.
Ini bisa menjadi senjata-senjata kebaikan juga. Banyak hal yang ada di sekeliling kita, bahkan seringkali dalam genggaman tangan kita, itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kita untuk mengalahkan model-model Fir'aun yang seperti itu. Zaman itu namanya Musa, zaman itu alatnya tongkat, tapi Allah bilang fa'arahul ayatal kubra. Allah katakan tanda-tanda itu tanda-tanda yang besar. Alat yang sederhana, alat yang lumrah dipakai di masanya dengan fungsi-fungsi tertentu, tidak ada yang menyaksikan itu. Tapi kalau kata Allah dia punya fungsi lebih mengalahkan kesombongan Firaun, terjadi, maka terjadilah. Satu yang disebut dengan mukjizat itu, kata Imam Al-Qurtubi, adalah al-asa, tongkat. Yang kedua adalah al-yadul bayda tabruqu kasyamsi, tangan yang ketika keluar itu keluar cahaya, kilatan kasyams, seperti cahaya matahari. Nabi Musa keluarkan tangan dari sakunya, keluar kilatan cahaya, tabruk. Ya. Atau yang ketiga, mukjizat beliau adalah falaqul bahar, membelah laut. Dan ketiga-tiganya sudah dipertontonkan oleh Allah di hadapan Fir'aun. Sudah diperlihatkan oleh Allah dengan jelas di hadapan Fir'aun. Tapi apakah membuat dia semakin beriman kepada Allah? Tidak. Justru hasilnya adalah fakadzdzaba wa 'asa. Semakin mendustakan, semakin durhaka. 'Asa maknanya maksiat. Maka kemaksiatan itu artinya kedurhakaan, perlawanan, pengingkaran. Asa yaksi, maksiat. Ya. Artinya apa? Proses menghadirkan pensucian diri, Allah membekali Musa dengan bekal-bekal perjuangan, alat menghadapi Fir'aun, butuh alat bantu, butuh kemudian pembuktian, butuh kemudian hal-hal yang besar, yang dalam nalar-nalar manusia sesuatu itu tidak mungkin bisa dicapai dan dihasilkan. Tapi kalau sudah kadung, hatinya ingkar, mau tanda-tanda kekuasaan Allah sebesar apapun nggak akan merubah. Kalau sudah Allah tutup kunci hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau Allah sudah katakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un fahum la yaqilun, tidak akan mungkin bisa mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perginya udah terlalu jauh, baliknya susah. Makanya proses mensucikan diri itu, kalau dalam kita tentu kisah itu bukan hanya kisah. Al-Quran menceritakan kisah sebagai hudan, petunjuk bagi kita. Ada apa di balik kisah Nabi Musa? Allah Subhanahu wa taala membekali Musa dengan proses pensucian diri. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proses itu Allah persering, Allah intensifkan hitungan hariannya minimal 5 kali. Sekali lagi saya sampaikan, minimal 5 kali. Supaya proses kita kembali kepada Allahnya sering, intensif. Baru selesai sholat, sudah siap-siap kembali sholat lagi. Baru selesai sholat, sudah siap-siap kembali sholat lagi. Supaya proses kembalinya itu cepat. Kalau dibiarkan begitu lama, orang yang 1 tahun cuma 2 kali sholat, na'udzubillah min zalik, misalnya ada orang yang sholatnya cuma Idul Fitri, Idul Adha doang, bisa nggak merasakan hatinya yang tenang? Dikasih kemudian nasihat, mudah nggak menerimanya? Beda dengan saksikan orang yang rajin dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan bahasa-bahasa isyarat,
mungkin dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ringan, yang kecil, yang sederhana, dia akan sangat mudah tersentuh hatinya. Dia akan sangat mudah teringatkan. Dia akan sangat mudah menerima ibrah dan pelajaran dari setiap apapun yang disampaikan. Karena proses kembalinya begitu sering dan begitu cepat. Sehingga disebut dengan kadzdzaba. Allah sampai katakan fakadzdzaba wa 'asa. Ya. Lagi-lagi pakai huruf fa. Bukan pakai summa. Summa itu baru ada di ayat 22. Summa adbara yas'a. Masih pakai huruf fa. Fakadzdzaba wa 'asa. Begitu cepatnya langsung mendustakan tanda-tanda itu. Enggak mau mikir lagi. Kalau kita manusia biasa, mungkin hidup di zaman itu. Katakanlah na'udzubillah misalnya kita sebagai pasukannya Firaun saat itu melihat laut bisa terbelah, mungkin berpikir sejenak, siapa nih yang bikin begini? Siapa yang bisa membuat seperti ini? Tongkat nggak mungkin. Berarti Musa yang megang tongkat ini siapa ini? Di balik dia ada siapa ini? Siapa yang mengizinkan tongkat itu? Dari mana tongkat itu didapatkan? Terus dia bertanya, berpikir dan terus mengolah. Tapi Allah katakan fakadzdzaba. Fir'aun setiap kali melihat tanda-tanda kekuasaan Allah melalui perantara Musa, langsung mendustakan. Gak mau mikir lagi. Gak percaya sama sekali. Persis ketika Abu Jahal datang Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang sehabis disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses pembelahan dada yang ketiga sebelum Isra Mi'raj. Itu dibelah dada Nabi, proses pembelahan yang ketiga. Disucikan hatinya. Bertemu dengan Allah, menerima syariat salat, pulang kemudian ke Mekah, dikabarkan, diceritakan, aku baru saja begini, begitu dan seterusnya. Orang gak ada mikir lagi. Abu Jahal mengatakan, oh Muhammad semakin gila, Muhammad semakin tidak waras, Muhammad semakin menjadi pembohong yang menjadi-jadi. Udah gak ada lagi yang bisa dipercaya dari dia. Tapi bagaimana Abu Bakar? Dari situlah beliau diberikan gelar As-Siddiq yang apapun kondisinya senantiasa mengatakan Nabi adalah benar dan membenarkan apapun yang disampaikan Nabi. Dengan tegas mengatakan, kalau memang Muhammad yang mengatakan demikian, saya adalah orang yang pertama kali akan mengatakan dia benar dengan segala yang diucapkannya. Memposisikan diri orang-orang yang mudah untuk fasaddaqa dan menghindari diri daripada orang-orang yang tergolong fakadzdzaba. Begitu mudahnya mendustakan, begitu mudahnya ragu, begitu mudahnya mengingkari terhadap apa-apa yang sudah Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya. Begitu mudah kemudian menyelewengkannya, menganggap hal ini adalah hal yang lumrah. Ya. Kalau orang zaman dulu subhanallah, para salafus salih, kalau ada kuda mereka itu nggak bisa dikendalikan, kuda mereka meringkik kakinya di atas gitu ya, ngamuk. Apa yang mereka lakukan? Langsung istighfar. Astagfirullah. Ini kuda begini nggak mungkin kecuali Allah yang menyuruh dia begitu, mengingatkan saya. Kok dia mempersulit saya? Kenapa Allah mempersulit saya? Oh berarti ada salah saya dengan Allah. Istighfar. Tapi kalau orang kemudian ada apa-apa, oh kuda sulit diatur, ya, biasa. Namanya juga ini orang asing yang naik, ya wajar lah. Kuda kaget, ya. Ada keramaian, kuda stres, makanya ngamuk. Dibawanya karena apa? Ranah sesuatu yang lumrah. Tapi orang yang punya sensitivitas, fatakhsha, rasa takut tadi betul-betul hadir dalam hatinya melalui proses pensucian yang begitu lama. Dalam kisah Musa 40 hari, begitu lama diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hadir apa? Harusnya apapun yang terjadi langsung dikaitkan koneksinya kepada Allah. Oh, ini Allah punya maksud. Oh, Allah tidak
mungkin menetapkan sesuatu dengan sia-sia. Oh, Allah tidak mungkin menghendaki sebuah peristiwa tanpa sebuah hikmah. Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Tidak ada yang kebetulan. Sehingga kalau itu yang dihadirkan, maka proses berikutnya tidak mungkin asa. Tidak mungkin kita durhaka, tidak mungkin mengingkari, tidak mungkin semakin jauh. Tapi orang kalau sudah dari awal yang tidak percaya, semakin mengingkari seperti halnya tadi Abu Jahal. Dari awal enggak percaya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, maka kesini-sininya apapun yang ada dari Rasulullah SAW itu bukan hanya didustakan, tapi bahkan kemudian diingkari, diledekin, dijatuhkan, diolok-olok, ya, diremehkan dan seterusnya. Asal semakin durhaka, semakin maksiat, semakin jauh, semakin ingkar. Kalau sudah seperti itu, summa adbar yas'a, maka akan berpaling. Adbar dari kata dubur, membelakangi, ya, cuek, bahkan meninggalkan. Mereka melemparkan kitab ke arah balik punggung mereka, dibuang kitabnya. Dari mana sehat? Kalau kata orang kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, mental. Diingetin hari ini, ya, bilang iya, tapi tidak berubah. Bahkan untuk hari itu saja tidak berubah. Ya. Seperti tidak ada efeknya. Tsumma adbar, dikasih peringatan sama Allah. Ya. Misalnya, naudzubillah, musibah kecelakaan. Ya. Banyak kisah-kisah, ya, orang yang kemudian kecelakaan, kemudian dia taubat dengan kecelakaannya itu. Kenapa? Kalau saya nggak begini Ustaz, ya, mungkin saya lebih jauh lagi ninggalin Allahnya. Dengan motor inilah saya semua bikin dosa. Allah bikin motor saya remuk, tulang patah, sempat koma, ketika sadar lagi, wah, inilah tanda kekuasaan Allah. Masih dikasih kesempatan hidup. Cerita-cerita tentang beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin di masa Covid kemarin. Tanda petik ada yang lolos dari maut. Tanda petik. Dalam kondisi yang sudah sangat sulit, harapan hidupnya kecil luar biasa, alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup. Tanda-tanda kekuasaan Allah besar. Dulu ketika dalam kondisi kritisnya sempat mengikrarkan sesuatu, pengen begini, pengen berubah, pengen lebih baik, pengen ke masjid, pengen itu dan seterusnya. Niat berubah. Maka yang harus dihadirkan apa? Jangan lagi adbar. Justru semakin ke depan, semakin mendekat, semakin hadir, semakin takut. Bukan adbar, bukan cuek, bukan semakin meninggalkan, bukan membelakangi, justru menghampiri dan mendatangi. Ada majelis kebaikan, dia datang. Ada majelis zikir, dia hadir. Ada majelis ilmu, dia ikutan. Kenapa? Karena tabiat orang-orang yang fatakhsya, ingin melembutkan hatinya dengan proses pensucian diri, ingin menghadirkan rasa takut terhadap segala kebaikan dan ketentuan serta ayat-ayat dan mukjizat-mukjizat yang besar. Bagi Nabi mukjizat, bagi orang beriman adalah mungkin karamah, mungkin kemuliaan, mungkin keterkejutan, mungkin tanda-tanda. Terhadap semua itu dia menyadari bahwa ini pasti ada maksud Allah ngasih saya begini. Tapi sayangnya yang dicontohkan modelnya Fir'aun, Pak. Yang bahasanya apa ya? Ya. Mau sekelas Nabi Muhammad mungkin yang dakwahin beliau pun nggak akan sadar. Tidak akan mendapatkan hidayah. Kenapa? Begitu luar biasanya satu hal. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan, kata Nabi, adalah dua ciri-cirinya. Meremehkan orang, menolak kebenaran.
Sampai dia berani mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang paling tinggi, kalian kecil semua di hadapan saya. Sayalah yang pantas kalian takuti, sayalah yang paling berkuasa, saya yang pantas kalian sembah, saya bisa menentukan kehidupan kalian, saya bisa matikan kalian semua. Anak-anak bayi laki-laki yang baru lahir saya bisa putuskan mereka mati semua. Tidak perlu ada generasi setelah itu. Karena saya Tuhan. Saya berhak mengatur masa kekuasaan saya. Jangan sampai ada anak laki-laki yang lahir yang menjatuhkan saya dari kursi kekuasaan ini. Bunuh semuanya. Takut kehilangan kursi kekuasaannya. Modelnya Fir'aun, istikbaran fil ardh makra sayyi. Orang kalau sudah sombong di atas muka bumi Allah, maka dia akan melakukan makar-makar kejahatan. Enggak bisa lepas, Pak. Ayatnya sama. Ayatnya tidak pernah melepas antara istikbaran fil ardh wa makra sayyi. Berawal dari kesombongan, berawal dari tidak ingin merasa ada orang yang lebih daripadanya, merasa lebih daripada orang lain dari segala aspeknya, maka yang dihadirkan adalah karakter-karakter orang-orang yang makro sayyi, punya makar-makar buruk, menjatuhkan orang, menyelengkat orang, memfitnah orang, menghukum orang, ya, dan segalanya, membunuh orang. Itu karakter-karakternya sudah ada. Fir'aun begitu, Namrud begitu, Bukhtanasar begitu. Cerita panjang sejarah peradaban umat manusia itu sudah punya tokoh-tokohnya. Kita tinggal ambil pelajaran. Hudan sebagai petunjuk bagi kita. Selaku umat yang diturunkan kepada kita Al-Quran ini. Tsumma adbara yas'a, bahkan dia bukan hanya akbar, bukan hanya meninggalkan Musa, tapi yas'a, membuat sebuah perencanaan dan usaha. Yas'a, bukan hanya mengingkari, bukan hanya mendurhakai, bukan hanya mendustakan Musa, tetapi membuat usaha-usaha. Yas'a, melakukan sebuah upaya, berjalan-jalan kecil, menyusun rencana, siap menaik bukit Safa Marwa, siap merencanakan segala sesuatu, sa'i. Ya. Untuk apa? Kalau sudah tidak berhasil semua cara, maka cara satu-satunya apa? Habisi nyawanya. Dari dulu gitu, Pak. Rasulullah SAW pernah diancam nyawanya? Pernah. Keluarganya nggak berhasil, sahabatnya disiksa, Nabi tetap teguh. Ya, keluarga besarnya dikucilkan, Nabi tetap teguh. Gimana caranya? Ditawarin dia perempuan, nggak mau. Ditawarin jadi penguasa Arab, semua para raja-raja suku-suku saat itu menanggalkan semua status rajanya, diberikan kepada Muhammad. Muhammad, kalau anda mau, kami angkat anda sebagai pemimpin kami di Mekah. Tapi jangan terus berdakwah itu. Kembalilah kepada ajaran nenek moyang. Nggak mau. Tawarin jabatan nggak mau. Ditawarin perempuan nggak mau. Ditawarin apa lagi? Tawarin harta. Wahai Muhammad, kami kumpulkan semua harta kami berikan kepadamu. Asal kamu diam, tidak perlu menyampaikan dakwah itu. Terkenallah sebuah hadis dari Nabi. Seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sungguh sampai kapanpun aku tidak akan pernah meninggalkan perkara ini. Yaitu apa? Berdakwah, menyampaikan kebaikan. Pusing mereka. Ya udah, sekarang gini aja. Tuhanmu ada, kami juga punya Tuhan. Sekarang gimana kalau kita gantian nyembahnya? Aku nyembah Tuhanmu satu hari, kau sembah Tuhanku hari berikutnya. Gak mau? Ya udah, gantian sebulan sekali. Sebulan penuh aku sembah Tuhanmu, berikutnya sebulan berikutnya kau sembah Tuhan kami. Gak mau? Ya udah, setahun deh, dipanjangin lagi. Ya, kami sembah Tuhanmu setahun, kau sembah Tuhanku setelah itu setahun. Gak mau. Turun. Qul ya ayyuhal
kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Bingung mereka. Tawarin ini gak mau, gantian nyembah gak mau. Sahabat ini disiksa tetap teguh, gak pantang arang gitu ya, gak patah arang. Kemudian sahabat saudara-saudaranya banyak yang dikucilkan, sama juga. Istrinya meninggal, masih juga dakwah. Pamannya meninggal, dia melindungi, masih juga dakwah. 3 tahun terakhir Nabi di Makkah sebelum ke Madinah, direncanakanlah upaya pembunuhan. Terjadi di malam hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah siap-siap Pak. Berkumpul setiap kabilah, dipilih 1 orang anak mudanya. Karena di zaman itu ada konsekuensi. Kalau seandainya ada orang bunuh orang lain dari suku yang lain, maka 1 kabilah menanggung diatnya, ganti rugi harta sekitar 100 ekor unta, bayar diat kalau nyawa orang hilang. 100 ekor unta, 1 ekor itu 50 juta, 100 berapa? 5M. Berat ini, kata kabilah-kabilah. Ya udah, kita bunuhnya bareng-bareng aja. Nanti jadi kita patungan juga, kita bayar diatnya kepada suku Muhammad itu. Toh kalau misalnya bunuh bareng-bareng nggak bisa dipastikan ini matinya gara-gara siapa. Masing-masing bawa pedang, masing-masing bawa pisau, nanti bunuh Muhammad bareng-bareng, semua nusukin. Subhanallah. Sampai sudah sedemikian itu mereka merencanakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya beliau, dan di malam itu kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya membuat mata-mata mereka tidak bisa melihat Rasul keluar dari rumah berdua dengan Abu Bakar, ya, dengan selamat. Jadi sudah sampai pada titik nyawa. Musa juga begitu. Tsumma adbaru yas'a. Ketika Fir'aun diberikan tanda-tanda mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, diperlihatkan, nih tongkat Musa bisa berubah jadi ular. Tongkat kalian ularnya kecil-kecil, tongkat Musa ularnya besar. Tongkat yang besar memakan tongkat yang kecil, ular yang besar memakan ular yang kecil, kalah. Taubat tidak? Tidak. Musa keluarkan tangan, keluar cahaya. Tukang-tukang sihirnya Fir'aun gak bisa melakukan hal tersebut. Masih belum percaya. Kesel itu. Dulu dibesarkan, dirawat, jadi anak asuh, ya, dikasih makan, sekarang udah gede ngelawan. Kesel dia. Fir'aun kesel. Ini nggak bisa tidak, harus dihabisi nyawanya. Maka Allah perintahkan kepada Musa, pergi tinggalkan Mesir. Kabar tentang kepergian Musa itu didengar Fir'aun, maka mereka nyusul. Rencananya terlalu lama dia, rencana membunuhnya terlalu lama. Ya, jadi pembunuhan berencana itu sudah ada sejak dulu. Gitu. Sejak siapa? Sejak Qabil dan Habil. Namanya pembunuhan itu berencana. Qabil kepada Habil berencana. Kafir Quraisy pada Muhammad SAW hampir terjadi juga pembunuhannya berencana. Ya. Kemudian Fir'aun kepada Musa juga sudah direncanakan. Kisah Ashabul Ukhdud pun juga pembunuhan berencana. Setelah Allah perintahkan Musa untuk meninggalkan Mesir, Fir'aun menyadari, dapat informasi dari intelnya, wah, Musa sudah berangkat, kejar, susul. Musa sudah sampai di tepian pantai, di hadapannya kemudian Laut Merah yang sangat dalam. Bingung, nyebrang belum ada kapal. Belakang Fir'aun sudah sampai, kesusul. Kata kaumnya, inna lamudrakun. Kita mati semua nih. Musa udah ke depan nyemplung mati, ke belakang Fir'aun bakal ngebunuh. Mereka sudah menyiapkan bala tentara. Masing-masing kita bisa zaman dulu Pak, hukuman matinya itu apa? Satu, bahasa Fir'aun apa? Dicincang, taktil. Yang kedua, dipotong silang.
Itu siksaannya Firaun. Dibikin matinya pelan-pelan. Kalau tangan kanan dipotong, kaki kiri juga dipotong. Tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Itu Firaun begitu. Atau dicincang-cincang. Ya, setiap anggota badan dicincang. Ini putusin, ini putusin, ini diputusin. Begitu Firaun Pak cara nyiksanya. Ya. Sehingga dalam kondisi itu, kalau kita sebagai umat Nabi Musa kira-kira sama nggak perasaannya? Inna lamudrakun. Di depan ini lautnya Musa, belakang ini Firaun, kita mati semua. Tapi Musa dengan ketenangan. Orang kalau sudah bersih jiwanya, yakin dengan pertolongan Allah, segala hal selama ini senantiasa didukung oleh Allah. Apapun yang terjadi yang awalnya lumrah menjadi tidak lumrah, yang awalnya kemudian bisa masuk akal menjadi tidak masuk akal. Tongkat yang biasanya buat ngawang kambing tiba-tiba bisa menjadi ular. Musa yakin dengan segala tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Karena Allah sudah Allah perlihatkan bukti-bukti. Maka terlontar dalam lisan Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdi. Aku sampai detik ini Tuhanku senantiasa bersamaku wahai kaum. Dia pasti akan ngasih petunjuk kepadaku. Persis seperti ayat 19. Wa ahdiyaka, saya akan kasih petunjuk kepadamu. Pada saat sudah terdesak, siap-siap dengan petunjuk Allah. Memang begitu Pak serunya. Film itu serunya kalau sudah kepepet kan. Kalau belum apa-apa sudah dibikin menang tuh nggak seru rasanya. Ya. Tapi kalau sudah kepepet di ujung kemudian nggak bisa apa-apa lagi, tiba-tiba tanda-tanda itu semakin kelihatan besar. Kalau tongkat berubah menjadi ular, bentuknya masih sama, masih bisa tertakar. Besaran tongkat dengan besaran ularnya sama. Tapi ini ada yang lebih besar. Dan itu Allah perlihatkan kembali di hadapan Firaun dan di semua Bani Israel dan bala tentara Firaun. Lemparkan, terbelah lautan. Maka sampai kapanpun Allah katakan makar orang-orang yang ingin mencelakai orang-orang yang berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun makar mereka akan kembali kepada mereka. Tidak pernah menjumpai titik suksesnya. Tidak akan pernah berhasil. Janji Allah dalam Al-Quran. Ya. Baik, karena sudah selesai berarti ya. Masya Allah. Kita cukupkan sementara sampai ayat 22. Ya. Poin terakhir saya adalah orang kalau sudah ingkar, sudah benci, sudah sombong, tidak masuk cahaya Allah, maka bukan hanya pasif terhadap kebaikan, bahkan aktif memerangi kebaikan. Bukan hanya pasif, tidak peduli dan acuh terhadap nilai-nilai kebenaran, bahkan memusuhi dan membuat upaya-upaya untuk meredupkan cahaya kebenaran. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka senantiasa berupaya mematikan dan memadamkan cahaya Allah, tapi Allah semakin menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir enggak suka. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.